Kita mulai aja ya, Bu Meila. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Simen sebagai moderator untuk kuliah umum pada pagi hari ini. Silahkan, Simen. Mohon maaf, saya Baik, salah sedikit. Teman-teman, mohon bisa on cam ya. baik teman-teman, Ibu dosen dan Bu Meila. Pertama-tama saya akan ucapkan terima kasih dan saya panjatkan syukur tertinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kegiatan hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Mari kita mulai dengan beribadah. Untuk itu saya persilahkan terlebih dahulu kepada Saudara Sevilla untuk memimpin jalannya ibadah hari ini. Silakan. Ya, suaranya. Oke, baik untuk memulai perkuliahan umum pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa sampai dengan selamat di tempat ini untuk belajar bersama-sama. Berkatilah perkuliahan kami hari ini agar kami dapat menerima ilmu dengan hati yang terbuka dan pikiran yang fokus, sehingga kami dapat memahami pelajaran pada hari ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Saudara Seville atas kesempatannya untuk ketersediaannya untuk memimpin doa hari ini. Nah, sebelumnya kita akan memberikan waktu kepada Bunia untuk memberikan pengantar sebelum kita memulai kelas hari ini. Silakan Bunia. Baik, terima kasih, Simen. Selamat pagi, Bu Meila, Bu Luisa, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Meila ya, sehingga pada pagi hari ini bisa meluangkan waktu kurang lebih untuk 100 menit ke depan. Di tempat Bu Meila nampaknya sudah lebih siang ya, Iya, karena beda Wita ya sedikit. Bu ya. Oke, semoga apa yang akan disampaikan Bu Meila sebagai ahli dalam bidang nutrisi dan pangan, nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak hal dan juga kesempatan ini bisa teman-teman pergunakan apabila teman-teman akan bertanya, silahkan bisa digali informasi sebanyak-banyaknya nih dari Bu Meila sebagai ahli dalam bidang pangan, begitu ya. Jadi teman-teman silahkan pergunakan kesempatan ini juga dengan sebaik-baiknya sehingga teman-teman bisa mengambil banyak hal dari kuliah umum ini. Demikian Bu Meila, Bu Luisa, dan teman-teman semuanya, waktu saya kembalikan ke Simen. Baik, terima kasih Ya. Bunia atas pengantarnya. Kemudian hari ini saya akan memperkenalkan seorang yang cukup spesial dan akan memberikan ilmunya hari ini. Narasumber kami yaitu adalah Dr. Melia Dwi Anderstian SPMSI. Beliau sekarang saat ini berada di Kalimantan. Cukup menarik ya di Kalimantan. Saya juga kebetulan berasal dari Kalimantan. Apalagi hari ini kita topiknya membicarakan soal makanan. Dan beliau juga memiliki latar belakang yang sangat spesial sekali. Beliau lulusan dari Master of Science Bioteknologi Bandung Institute of Technology ITB di Bandung untuk S2 dan S3-nya beliau mengambil Nutrition Science PhD di IPB University Bogor Bandung. Kemudian beliau juga sangat fokus dan mendalami di bagian Food Functional Development, Food Safety, dan Community Nutrition, Food and Nutrition Policy. Jadi beliau ini sudah sangat capable sekali untuk di bidang makanan ya. Dan kemudian beliau juga bersertifikat yang cukup banyak ya di sini. Ada sertifikat in Food Technology and Nutrition Lecturer, National Outstanding Lecturer the Ministry of Health Polytechnic 2021. Kemudian ada Outstanding Lecturer of the Banjarmasin Ministry of Health Physiotechnic 2022. Nah, kemudian di sini di conference juga beliau mengikuti banyak sekali conference di luar negeri maupun nasional. Di sini yang terbaru ada The Extra of Turbagun pada tahun 2021 dan kemudian untuk 2024 ada Kanazawa Composite for Foam Nagara Beans and Swam Sepat Fish as a calcium for search. Nah, kemudian beliau juga menulis banyak sekali buku, yaitu adalah Budidaya dan Kreasi Olahan Terbangun, Pelancar ASI Tradisional Terbaik,
kemudian ada ekonomi pangan dan gizi, dan yang selanjutnya ada melangkah menuju kesejahteraan holistik sebagai panduan lengkap kesehatan otak. Jadi jika teman-teman yang ingin membaca buku, maksudnya mendalami lagi, beliau bisa menjadi seorang guru juga yang sangat baik sekali di dalam bidang pangan. Nah, hari ini kelas akan dipimpin dan kita akan menanyakan banyak sekali ilmu kepada Bu Melia, dan saya rasa teman-teman bisa memanfaatkan ini sebagai hal yang baik. Kemudian saya akan berikan waktu kepada Bu Melia untuk memaparkan materi kepada teman-teman ini. Mungkin bisa waktu saya persilahkan. Terima kasih Bu Melia. Maaf atas jika ada kesalahan yang saya lakukan. Baik, terima kasih, Simen. Ya, Kalimantan mana, Simen? Saya dari Kalimantan Timur, Bu, Balikpapan. Oke, kami di Kalimantan Selatan setiap tahun kami juga mengirim mahasiswa ya ke Samarinda untuk praktek kerja lapangan. Pasti lihat Balikpapan sih. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah teman-teman sekalian ya atas undangan dari Ibu Luisa dan Ibu Nia ya untuk memberikan atau sharing ya ilmu terkait dengan keamanan pangan. Saya bersyukur sekali diberi kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi manfaat ya, tidak hanya untuk kontribusi nilai mata kuliah, tetapi juga bermanfaat untuk kehidupan teman-teman sekalian. Ya, baik, izin share screen ya, saya boleh bisa ya? Boleh, Bu, silakan. Ini materinya sudah saya kirimkan ke Ibu Nia, nanti mungkin bisa di download ya, dan bisa dibaca kembali apabila memang ada beberapa hal yang mungkin ada yang tertinggal. Ya, baik, saya mulai. Nah, sesuai dengan permintaan dari Prodi ya, terutama dari penanggung jawab mata kuliah Ibu Nia, bahwa saya diminta untuk menyampaikan materi tentang keamanan pangan. Nah, memang ini salah satu, kalau di kami ini salah satu mata kuliah ya. Jadi satu semester kita dapat mata kuliah ini, kemudian dikaitkan dengan pengawasan mutu pangan. Nah, mungkin kalau di Prodi ini masuk ke materi ya, salah satu materi. Nah, kalau di tempat kami ini menjadi 2 SKS ya, satu teori dan satu SKS praktikum. Jadi ada praktikumnya. Nah, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dalam waktu 60 menit ini cukup membuka wawasan dulu ya. Kemudian nanti kita bisa mencari atau memperluas informasinya ya melalui berbagai media. Sekarang mudah sekali ya dengan menggunakan internet ya. Kita bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi yang penting jangan sampai dapat informasi yang sampah, karena di internet banyak juga ya informasi yang sampah gitu ya. Jadi kita bisa lihat mana informasi yang berdasarkan ilmiah ataupun yang tidak ya. Baik, tadi saya sudah diperkenalkan. Kebetulan di slide saya ada juga ya kurikulum vitae saya. Terima kasih tadi saya sudah diperkenalkan. Kita langsung aja masuk ke apa yang dimaksud dengan keamanan pangan. Ya, nah keamanan pangan saya ambil dari WHO dulu ya, dari World Health Organization. Dinyatakan bahwa keamanan pangan itu mengacu pada kondisi dan tindakan yang diperlukan selama produksi, proses, penyimpanan, distribusi, dan penyiapan pangan untuk memastikan bahwa pangan tersebut aman, sehat, utuh, dan layak untuk dikonsumsi manusia. Jadi kita melihat ada rantai, ya, ada rantai produk dari mulai produksi, proses, simpan, distribusi, dan penyiapan pangan. Karena pada mata-mata rantai itu memiliki peluang untuk terjadinya kontaminasi, ya. Akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi itu merupakan kunci untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kesehatan.
makanan yang tidak aman, ini bisa mengandung bakteri, fungi, ya, virus atau zat kimia yang berbahaya, sehingga dapat menyebabkan lebih dari 200 penyakit, ya. Dari yang mungkin teman-teman pernah alami, diare, ya, bahkan kemudian bisa menyebabkan penyakit yang timbul dalam jangka waktu yang panjang, misalnya kanker, ya. Jadi di seluruh dunia itu diperkirakan ada 600 juta orang, hampir 1 dari 10 orang itu sakit setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi setiap tahunnya atau foodborne disease. Dan ini bisa mengakibatkan sekitar 420.000 kematian dan hilangnya 33 juta tahun hidup sehat, gitu ya. Dan ini sangat merugikan sekali tentunya. Ya, jadi keamanan pangan, gizi, dan ketahanan pangan itu saling berkaitan erat. Makanan yang tidak aman itu menciptakan lingkaran setan penyakit dan kekurangan gizi, terutama yang mempengaruhi bayi, anak kecil, orang tua, dan orang sakit. Ya, jadi keamanan pangan itu penting, ya, karena ketika seseorang mendapatkan makanan yang tidak aman, maka itu ternyata bisa mempengaruhi asupan gizi, ya, dan akhirnya nanti ke status gizinya. Itulah kenapa kemudian di gizi juga sangat dibahas, ya, menjadi salah satu bahasan penting tentang keamanan pangan ini. Nah, keamanan pangan ini juga mendukung ekonomi, perdagangan, dan pariwisata nasional, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Globalisasi perdagangan pangan, populasi dunia yang terus bertambah seperti perubahan iklim, dan sistem pangan yang berubah dengan cepat ini berdampak pada keamanan pangan, ya. Dan WHO di sini memiliki peran untuk meningkatkan kapasitas mencegah, mendeteksi, dan menanggapi ancaman kesehatan masyarakat yang terkait dengan makanan yang tidak aman di tingkat global dan negara. Kita lihat selanjutnya di nasional, ya, untuk di Indonesia. Seperti apa sih definisi dari keamanan pangan itu? Ya, kita coba lihat, ternyata di Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 itu sudah disebutkan tentang keamanan pangan. Kalau kita merujuk kembali ke Undang-Undang Pangan sebelumnya tahun 96, ya, Nomor 7 Tahun 96 itu juga sudah disebutkan tentang keamanan pangan. Ya, nah hanya saja pada Undang-Undang Pangan tahun 2012 ini sudah memunculkan aspek yang atau menambahkan aspek tentang keyakinan, ya. Jadi yang namanya aman tidak hanya sekedar sehat, tetapi juga tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan, ya. Jadi pada Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman membaca informasi, ya, atau berita sekarang banyak dibahas mengenai halal pangan misalnya, ya. Nah, itu termasuk upaya untuk memenuhi undang-undang pangan ini, ya, agar tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan. Nah, mungkin di Pulau Bali juga, ya, di Pulau Bali sebagian masyarakatnya tidak mengkonsumsi sapi, mereka harus diinformasikan apabila ada penjual makanan yang menjual daging sapi atau mungkin ada turunan sapi, sehingga mereka aman ketika mengkonsumsinya, ya. Nah, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan keyakinan dan budaya. Jangan sampai kemudian masyarakat terpaksa mengkonsumsi atau tidak tahu, ya, karena tidak tahu terpaksa mengkonsumsi makanan yang harusnya tidak diperbolehkan oleh agama ataupun budayanya. Oke. Nah, kenapa keamanan pangan itu penting? Ya. Nah, keamanan pangan itu sangat penting karena melindungi kesehatan manusia dengan mencegah penyakit bawaan makanan atau yang kita sebut sebagai foodborne disease yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit,
dan bahan kimia berbahaya yang ada dalam makanan yang terkontaminasi. Nah, makanan yang tidak aman ini seperti tadi saya jelaskan di awal, ini bisa menyebabkan lebih dari 200 jenis penyakit, ya. Dari yang sekedar diare yang masih bisa ditangani ya dengan cepat, sampai kemudian keracunan makanan yang menyebabkan kematian ataupun yang kemudian memicu kanker. Ya, jadi sekitar 1 dari 10 orang itu bisa sakit setiap tahunnya ketika mengkonsumsi makanan yang tidak aman. Ya, jadi pertama, keamanan pangan itu penting adalah untuk mencegah penyakit dan kematian akibat makanan. Kemudian memastikan keamanan pangan dan gizi, karena kalau misalnya makanan itu tidak aman, maka zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi terbatas. Ya, ketika orang diare kan tentunya tubuh dengan mekanismenya akan berusaha mengeluarkan racun, akhirnya zat gizi tidak terserap dengan efisien. Ya, akhirnya anak, terutama anak ya, salah satu kelompok umur yang berisiko gitu ya, atau ibu hamil ya, itu akan kekurangan zat gizi karena penyerapannya tidak optimal. Kemudian mendukung pembangunan ekonomi dan perdagangan. Ya, tentunya ini kan kaitannya dengan bisnis ya. Kalau misalnya restoran contoh, dia tidak menjaga keamanan pangannya dengan baik, maka tentunya konsumen tidak akan mau untuk datang ya ke restoran tersebut. Jadi kalau sudah ada informasi dengan cepat seperti sekarang ya, ketika ada masalah tentang makanan, konsumennya kemudian memviralkan gitu ya, akhirnya orang tidak mau datang lagi ke situ. Tapi sih sebetulnya kalau menurut saya ketika kita menemukan adanya ketidaksesuaian ya dalam makanan yang kita konsumsi di restoran misalnya ya, sebaiknya langsung bicara pada pemilik restorannya atau manajernya gitu ya, sehingga mereka bisa perbaiki daripada kita videokan kemudian viral, kan itu belum tentu memberikan kritik yang membangun ya. Lebih baik kita sampaikan ini ada masalah apa, sampaikan, mohon ditindaklanjuti gitu ya, agar tidak terjadi lagi pada konsumen yang lain. Nah, kemudian keamanan pangan itu juga penting untuk melindungi populasi rentan seperti anak-anak dan lansia. Nanti kita bahas lebih rinci ya, populasi rentan itu siapa saja selain anak-anak dan lansia. Berikutnya, menjaga keamanan konsumen dan kelangsungan bisnis dan mengurangi beban dan biaya perawatan kesehatan. Ya, tentu saja kan kalau misalnya ada masyarakat yang keracunan ya, atau kemudian dalam jangka panjang mengalami penyakit kanker misalnya, itu adalah beban bagi negara untuk untuk mengatasinya ya, atau menyembuhkannya. Nah, faktor-faktor ini menjadikan keamanan pangan sebagai tanggung jawab bersama. Jadi tidak cuma pemerintah, tidak cuma produsen, tetapi kita juga sebagai konsumen juga bertanggung jawab. Kalau konsumen kan bagaimana dia memilih misalnya ya. Nah, ini juga menjadi tanggung bersama yang penting bagi kesehatan global dan sistem pangan berkelanjutan. Nah, menurut WHO tadi ya, sudah sempat saya singgung, ada lebih dari 200 penyakit yang bisa ditularkan melalui makanan atau foodborne disease. Kemudian kita lihat nih sepintas banyaknya berita tentang keracunan. Jadi sebetulnya berita-berita keracunan makanan itu seperti gunung es ya. Jadi di atasnya runcing ya, tetapi di bagian bawahnya itu melebar. Jadi yang kita tahu itu cuma sedikit sekali, karena tidak semua kejadian keracunan makanan itu dilaporkan atau jadi berita. Ya, jadi sebetulnya kasus keracunan makanan itu banyak sekali, tetapi yang kita ketahui itu sedikit, ya, karena tidak semua diberitakan. Ya, dan ternyata masalah keracunan makanan ini menyebabkan kerugian ekonomi. Jadi World Bank tahun 2019 menyatakan bahwa penyakit akibat pangan menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 95,2 miliar US dollar per tahun. Ya, banyak sekali itu ya, dengan hilangnya produktivitas dan biaya kesehatan di negara miskin dan berkembang. Ya, karena harus diobati, ya, nggak cuma 1-2 orang. Kemudian individunya menjadi tidak produktif ya,
kan harus diopname misalnya, atau harus istirahat, ya akhirnya dia tidak produktif. Mau dia belajar, mau dia bekerja, tentunya produktivitasnya akan menurun akibat penyakit yang disebabkan oleh makanan ini. Nah, ini ada informasi terkait kejadian luar biasa keracunan pangan berdasarkan sumber tempat produksinya, ya. Di sini ada yang paling besar itu dari masakan rumah tangga ternyata, ya. Masakan rumah tangga, contohnya itu termasuk juga kita kan masih ada ya apa namanya tradisi mengolah makanan bersama untuk pesta, ya, untuk pesta kawinan misalnya ya, pesta pernikahan itu ada masak bersama, ya, dibantu oleh tetangganya biasanya ya, bukan oleh jasa boga, jadi tidak pesan jasa boga. Nah, ini yang kemudian mengkontribusi kenapa persentase KLB keracunan pangan itu berasal dari masakan rumah tangga. Ya, mungkin kalau di Jawa ya rewang ya, jadi tetangga-tetangga itu membantu yang punya hajat gitu ya untuk menyiapkan makanan, jadi tidak catering. Ya, kalau di daerah kan masih banyak ya seperti itu, dan ternyata ini memberikan kontribusi persentase KLB keracunan pangan ya, karena pengawasannya kurang ya, mereka memasak dari tengah malam ya, atau mungkin dari sehari sebelumnya, sehingga makanan punya kesempatan untuk terkontaminasi, atau mikroba yang sudah memang ada di dalam produk itu punya kesempatan untuk berkembang biak karena penyimpanannya cukup lama ya, sampai ke meja saji. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjut, kita coba lihat bagaimana sejarahnya terkait dengan praktik keamanan pangan ya di awal jadi di dunia lah ya. Jadi seperti apa sih ya sejarahnya tentang keamanan pangan ini kemudian menjadi perhatian bagi kita bersama. Jadi seperti banyak kejadian-kejadian yang kemudian menjadi penyakit bawaan makanan itu mempengaruhi manusia sepanjang sejarah. Nah, ini mendorong pengembangan teknis persiapan dan pengawetan makanan dasar seperti memasak, mengasinkan, mengawetkan, dan fermentasi untuk mengurangi risiko. Nah, metode awal ini terutama dimotivasi oleh kebutuhan untuk mencegah penyakit dan pembusukan jauh sebelum peraturan formal itu dibuat, ya. Nah, kita lihat kalau di Amerika Serikat, penyakit bawaan makanan itu banyak mempengaruhi manusia sepanjang sejarah, dan ini mendorong pengembangan teknik persiapan, ya, dari mulai pengawetan dasar, ya, pemanasan, pendinginan, pembekuan, kemudian pemberian garam tinggi, pemberian gula yang tinggi, atau melakukan fermentasi, dan ini bisa mengurangi risiko. Nah, metode awal ini terutama dimotivasi oleh kebutuhan untuk mencegah penyakit dan pembusukan. Nah, kita lihat milestone-nya ya. Jadi tahun 1937 ini ada bencana elixir of sulfanilamid yang menewaskan 107 orang, menyoroti bahaya produk makanan dan obat yang belum diuji dan menyebabkan lahirnya Undang-Undang Makanan, Obat dan Kosmetik tahun 1938. Dan undang-undang ini memungkinkan pihak berwenang untuk menyita produk berbahaya atau bermerek palsu. Selanjutnya tahun 1949, ya, setelah Perang Dunia II berakhir, ini ada organisasi di Amerika, FDA, ya, BPOM-nya Amerika, ya, ini menerbitkan pedoman pertamanya untuk menilai toksisitas bahan kimia dalam makanan. Nah, kemudian tahun 70-an, ya, di sini tahun 73, penarikan makanan besar pertama di Amerika Serikat terjadi karena jamur kalengan yang terkontaminasi, yang menyebabkan peningkatan kewaspadaan. Selanjutnya, masih tahun 70-an, layanan keamanan dan kualitas makanan dibentuk untuk mengawasi inspeksi daging dan unggas. Nah, ini masuk ke abad 20 nih, 1988, Pusat Keamanan Makanan dan Gizi Terapan FDA, ini didirikan untuk lebih memperkuat pengawasan keamanan pangan. Tahun 33,
kok balik lagi nih. Sorry, bukan 33, kayaknya 93 ya. 93, wabah E. coli besar yang terkait dengan daging sapi yang kurang matang di restoran Jack in the Box mengakibatkan kematian dan ratusan penyakit, sehingga mendorong penerapan sistem hazard analysis and critical control points di seluruh industri. Ya, nanti ini adalah bahasan tersendiri ya untuk HACCP ini. Tapi mungkin kita tidak bisa bahas lebih mendetail. Jadi HACCP ini sekarang diterapkan di seluruh industri makanan, ya, termasuk di rumah sakit, catering, ya, untuk pelayanan makanan yang besar. Ini harus menerapkan HACCP ini, ya, agar bisa mengurangi atau meminimalisir kontaminasi, ya, dan yang akhirnya bisa menyebabkan penyakit akibat makanan, ya. Nah, tahun 96 USDA mengeluarkan aturan sistem pengurangan patogen dengan menggunakan HACCP ini dan menjadikan HACCP wajib bagi pabrik daging dan unggas yang menyebabkan penurunan signifikan dalam wabah penyakit bawaan makanan. Nah, selanjutnya Undang-Undang Modernisasi Keamanan Pangan dilakukan untuk mengalihkan fokus dari menanggapi kontaminasi menjadi mencegah dan memberi FDA kewenangan lebih besar atas standar dan penegakan keamanan pangan. Ya, jadi dengan HACCP itu kita mencegah, ya, jangan sampai si produk sudah sampai ke pasar, ya, lalu terjadi sesuatu sehingga produk harus ditarik, ya, dan ini merugikan sekali, merugikan bagi konsumen juga merugikan bagi produsen. Oleh sebab itu pengawasan mutu pangan, terutama kaitannya dengan keamanan pangan, itu harus dilaksanakan selama proses produksi. Ya, jadi tidak hanya pada saat setelah produksi, ya, atau setelah jadi. Jadi setiap tahapan produksi dari mulai penerimaan bahan, ya, dari supplier, kemudian pensortiran, kemudian misalnya ada pengupasan, ya, pengolahan panas, dan seterusnya sampai pengemasan, itu harus diawasi dengan baik. Dan kita tentukan mana titik kritis, ya, sehingga kita bisa melakukan infeksi yang lebih fokus, ya, terhadap titik kritis tersebut. Nah, kemudian kita coba pelajari mengenai pencemar utama pangan. Jadi pencemar utama pangan ini pertama adalah biologi, ya. Jadi adalah biologi di sini misalnya mikroba, ya, bakteri, virus, kapang hamir, tikus juga termasuk, kecoa juga termasuk, ya. Jadi adalah pencemar utama pangan. Kutu-kutu, ya, misalnya kutu yang dibawa tikus, nah itu termasuk pencemar utama pangan yang berasal dari biologi. Nah, sumbernya bisa dari bahan mentah, dari air, dari lingkungan pengolahan, penyajian yang tidak bersih, pakaian pekerja, ya, atau pekerja itu sendiri yang dia tidak disiplin untuk cuci tangan dengan prosedur yang benar, ya. Kemudian alat atau kontaminasi silang. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar istilah kontaminasi silang. Ada yang bisa jelaskan? Boleh? Atau saya panggil? Aloysius Andrian. Pernah dengar istilah kontaminasi silang? Mana tadi Aloysius? Ya, Aloysius Andrian. Ada? Apakah suara saya terdengar masih? Ananda mungkin, Ananda? Pernah dengar kontaminasi silang? Pernah, Ibu. Pernah? Kira-kira apa tuh? Tentang apa tuh? Kayak perpindahan dari dari benda satu ke makanan gitu. Perpindahan apa? Perpindahan bakteri dari benda satu ke benda lainnya. Oke, ya, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, Ananda. Ada yang mau melengkapi temannya yang lain? Natalia mungkin? Natalia Sevilla.
atau kakak moderator nih, Simen, pernah dengar? Boleh Bu. Mungkin saya cuma tahu sedikit ya tentang kontaminasi silang. Ya, Singkatnya tadi yang sudah dijelasin oleh teman tadi, kontaminasi silang adalah perpindahan mikrobiologi dan organisme berbahaya yang dari makanan satu atau objek satu ke objek lainnya. Nah, ini tuh biasanya terjadi pada saat proses pembuatan, karena di saat proses pembuatan tersebut biasanya makanan masih dalam bentuk yang sangat rawan dan sangat mudah sekali terkontaminasi. Contohnya seperti makanan mentah, kemudian alat masak, dan dari pemasak itu sendiri. Nah, biasanya sih yang dari saya tahu kalau misalnya kontaminasi itu terjadi ketika kita mencuci daging atau ayam, makanya jika daging tersebut memang sudah bersih dan dari proses pemotongannya sudah steril, saya rasa jika kita melakukan penyucian malah akan menyebarkan kontaminasi ke sekitarnya. Begitu, Bu. oke, lengkap sekali. Terima kasih ya, Simen. Ya, betul ya. Jadi kontaminasi silang itu adalah kita fokus ke mikroba biasanya ya, kontaminasi silang. Walaupun zat lain mungkin bisa ya, kimia bisa, tapi lebih banyak ini disebabkan oleh mikroba. Jadi ada perpindahan mikroba dari satu objek ke objek yang lain. Ya, dan ini sering sekali terjadi pada saat proses ya, misalnya pisau yang tidak dicuci, ya. Pisau yang tadinya dipakai buat motong daging, kemudian kita pakai untuk motong sayur, ya. Sehingga mikroba yang ada di daging pindah ke sayur. Atau tadi contohnya ya, misalnya daging yang seharusnya tidak perlu dicuci lagi, dicuci oleh air yang belum tentu bersih, ya, sehingga oleh air mentah ya, sehingga mikroba yang berasal dari air itu pindah ke daging, ya. Dan yang paling sering terjadi adalah penggunaan talenan, ya. Teman-teman di dapur rumahnya pasti ada talenan, ya. Walaupun di rumah tangga tetap harus dipisahkan antara talenan yang digunakan untuk makanan mentah, ya, bahan makanan, dengan talenan untuk yang digunakan untuk memotong makanan yang sudah masak atau yang tidak diolah lagi, misalnya motong lalapan, ya, ketimun, selada, ya, atau kue, itu jangan kemudian digabung dengan talenan yang biasa digunakan untuk motong ikan, ya. Karena apa? Talenan itu kan pasti akan tergores, ya, ada goresan-goresan kecil, ya, kemudian mikroba akan bersembunyi di situ dan berkembang biak, apalagi kalau misalnya pencuciannya kurang baik, ya. Sehingga kalau kita talenan itu kita gunakan untuk memotong kue misalnya ya, atau memotong sayuran yang dimakan mentah, maka mikroba akan pindah ya ke makanan yang akan kita makan itu, ya, tidak dipanaskan lagi kan, itu berbahaya. Jadi di rumah tangga pun sebaiknya talenan itu dipisahkan, ya. Kalau saya di rumah talenan itu ada talenan biru sama talenan merah, nggak boleh ketukar, ya, nggak boleh ketukar. Atau mau misalnya atas bawah boleh ditandain ini untuk mentah, ini untuk makanan matang. Dan di rumah harus disiplin. Semua anggota yang di rumah, anggota keluarga yang di rumah harus paham soal itu ya, supaya tidak tertukar. Nah, apalagi di industri, ya, di industri seperti di layanan makan besar ya, catering, rumah sakit. Sekarang ada program makan bergizi gratis. Nah, ini betul-betul yang namanya keamanan pangan itu harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi adanya keracunan ya akibat hal-hal yang sebetulnya sederhana awalnya, seperti kontaminasi silang dari alat masak. Ya. Nah, kemudian pencemar utama yang kedua adalah bahan kimia. Nah, bahan kimia ini macam-macam. Misalnya kalau udang ya dari tambak itu diberikan antibiotik untuk menghindarkan dari penyakit ya, dari yang berasal dari bakteri, itu kan diberi antibiotik. Nah, residunya itu ada batasannya ya. Nah, karena kalau misalnya masih terkandung residunya cukup tinggi, maka ini akan berpengaruh terhadap konsumen ya. Nah, termasuk juga logam berat. Kalau misalnya hasil perikanan itu berasal dari perairan yang terkontaminasi logam berat atau limbah ya, limbah berbahaya, itu harus diperhatikan. Kemudian bahan tambahan pangan itu sebetulnya kan dibolehkan
ya, dibolehkan tetapi dengan mengikuti aturan. Jadi setiap bahan tambahan pangan itu memiliki yang namanya acceptable daily intake, ya, ADI. Nah, itu harus patuhi, jangan sampai kita berlebihan menggunakan BTP. Ya, walaupun sebetulnya kalau mau lebih sehat lagi, kita tidak lagi menggunakan BTP tentunya ya, warna alami, ya, rasa asam alami dari buah-buahan, ya, pewarna kan dari kulit buah naga misalnya untuk merah, ya, atau angka bisa digunakan untuk warna-warna, ya, sehingga tidak perlu lagi menggunakan bahan tambahan pangan kimia. Nah, seperti itu. Kemudian nih sumber-sumbernya untuk kimia, bahan mentah tercemar alat, penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai aturan. Nah, itu yang BTP walaupun dibolehkan, sebaiknya kita tetap mengikuti aturan. Ya. Nah, kemudian cemaran fisik. Jadi ada 3, biologi, kimia, fisik. Ya. Nah, cemaran fisik ini bisa pecahan gelas, potongan tulang, kerikil, kawat, dan sebagainya. Pernah makan nasi kemudian tiba-tiba terkunyah kerikil? Nah, itu termasuk cemaran fisik. Atau mungkin ada kaki kecoa, ya. Nah, kalau kecoanya hidup itu masuknya cemaran biologi. Tapi kalau kecoanya mati, ya, cuma kakinya aja itu masuk ke cemaran fisik. Atau rambut. Pasti teman-teman pernah menemukan rambut di makanan. Nah, itu sangat tidak boleh, ya. Itu menunjukkan bahwa proses produksinya tidak terawasi dengan baik. Ya. Jadi kalau teman-teman pernah melakukan praktikum mikrobiologi, kemudian mengambil rambut dan dioleskan di atas media di dalam cawan Petri, diinkubasikan selama 24 jam, luar biasa. Ya. Mikroba yang tumbuh dari helaian rambut. Nah, bayangkan itu terjadi ada pada makanan kita. Makanya kalau misalnya sudah sampai ada rambut, kita laporkan kepada manajemennya ya kalau di restoran. Apalagi kalau restoran-restoran yang terkenal ya sudah menjalankan HACCP, mereka pasti malu ketika makanannya tidak terjaga dengan baik ya. Dan mereka akan berusaha untuk mengganti, biasanya mengganti ya. Mereka nggak mau nama mereka buruk tentunya ya. Jadi sebaiknya kalau kita mendapatkan ada cemaran-cemaran seperti itu yang terlihat, maka kita laporkan kepada pegawainya atau kepada manajer. Ya, nggak perlu di video-video terus diviralkan ya, belum tentu nanti efektif. Ya, lebih langsung aja. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi disebutkan ada sekitar 200 penyakit yang disebabkan oleh keamanan pangan yang tidak baik ya, kontaminasi. Nah, ini ada yang sama sekali tidak bergejala ya, diam-diam aja karena mungkin sudah dilawan oleh tubuh kita ataupun mungkin dia tidak menunjukkan gejala karena belum waktunya. Seperti kanker kan tidak langsung kita makan sirup dengan pewarna kimia tekstil gitu ya, tidak langsung hari itu juga kita terkena kanker kan, dan itu biasanya akan berlanjut ada akumulasi. Nah, sehingga 200 jenis penyakit ini dari mulai yang tidak bergejala sampai terjadi kematian. Nah, ini ya kalau yang disebabkan oleh biologi biasanya sakit perut, diare, ya. Ada juga yang akhirnya menyebabkan komplikasi, ya, misalnya gagal ginjal, kemudian pembekakan pada sendi, ya, bahkan pada ibu hamil itu bisa menyebabkan keguguran, ya. Pernah mungkin ya habis makan atau jajan, nah, di Jogja banyak banget jajanan. Saya juga kalau ke Jogja senang banget tuh, ya, nyicip-nyicip makanan, ya, yang tidak ada di sini gitu ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang pernah gitu habis jajan lalu sakit perut, diare, sampai mual gitu ya, atau ada sakit melilit di ulu hati atau di perut ya. Nah, ada kemungkinan itu karena adanya kontaminasi. Demam juga ya, biasanya juga muncul demam. Kemudian untuk yang cemaran kimia, nah ini bisa ke arah cancer ya, untuk masa yang jangka panjangnya ya, tidak langsung lah tiba-tiba kemudian kanker ya. Nah, kemudian kalau untuk fisik ya bisa terjadi
kecelak, maksudnya gini, mungkin luka, ya, pernah nggak menemukan staples di makanan? Kalau saya pernah tuh, paling nggak 2 kali tuh pernah, ya, itu kan bikin luka tuh, ya, dan alhamdulillah sih masih dilindungi, ya, saya masih merasa itu staples sehingga saya keluarkan. Nggak kebayang kalau kemudian tertelan, ya, mungkin teman-teman, makanya kalau misalnya nanti teman-teman bikin produk makanan atau untuk bekal, jangan gunakan staples, ya. Jadi kalau misalnya industri atau usaha kecil menengah untuk catering, kalau sudah dibina itu tidak akan menggunakan staples. Yang paling mudah sih, kita bungkus pakai bungkus mika. Ini kebetulan nih saya ada dikasih kue nih, kayak gini. Ini ada staplesnya nih. Ya, mika kayak gini, kelihatan di sini. Nah, ya. Seperti ini kan dikasih mika nih, ini pasti ada staplesnya. Nah, ini sangat riskan nih, ya. Jadi membukanya harus betul-betul hati-hati. Tapi saya pernah ikut pelatihan, terus ada cateringnya, dan dia tidak menggunakan staples, pakai selotip aja. Dan itu yakin bahwa UMKM-nya yang menyiapkan snack dan makan siang itu sudah diberikan briefing terkait dengan keamanan pangan, sehingga tidak lagi menggunakan staples. Malah lebih bagus pakai apa ya kalau di Jawa namanya? Kalau saya bilangnya biting. Kan daun ya, daun misalnya bikin pepes itu kan nggak pakai staples kan. Kalau sekarang kan pakai staples tuh karena supaya cepet ya bikin lontong atau apa. Tapi dari bilah bambu yang ditajamkan. Apa tuh namanya, Bunia? Apa ya? Kalau di kami ya biting itu nyebutnya. Biting ya, sama ya. Biting. Nah, kayak gitu tuh lebih aman, lebih kelihatan kan. Bayangin Iya. Pak, kalau bikin pepes kemudian di staples, ya, entah dia meloncat kemana, ya. Kalau meloncatnya keluar nggak masalah, meloncatnya masuk ke dalam makanan ini yang berbahaya, apalagi kalau dikonsumsi anak-anak. Kadang anak-anak kan main telan aja makanan, ya, nggak diperhatikan lagi apa yang dikunyah. Nah, itu yang perlu diperhatikan betul, ya. Selanjutnya ini adalah kelompok yang memiliki resiko tinggi terhadap cemaran dalam makanan, ya. Lansia ya dengan kondisinya yang sudah menurun, imunitasnya menurun, kemudian anak-anak yang imunitasnya belum terbentuk sempurna, ya. Kemudian ibu hamil ya dengan kondisi hormonal yang yang tidak seimbang, ya, sehingga menjadi kelompok yang beresiko, ya, termasuk yang memiliki masalah imunitas. Nah, ini yang harus kita waspadai, sehingga menjadi salah satu alasan mengapa keamanan pangan itu penting. Nah, bagaimana sih terjadinya ketidakamanan pangan? Ya, ketidakamanan pangan ini ternyata ini dimulai dari produksi, dari awal sampai akhir, kemungkinan yang terjadi di situ. Ya, jadi dalam rantai pangan, ya, dalam rantai produksi pangan itu kita kelompokkan ada 4 tahap. Yang pertama produksi itu ya di pertanian, ya, di pertanian di situ juga sudah ada kemungkinan terjadinya kontaminasi, ya, nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian di processing pasca panen, ya, di pasca panen ada pencucian, misalnya ada pemikatan, ada sortasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tahap distribusi juga ada kemungkinan untuk terjadinya kontaminasi, ya, atau ketidaksesuaian. Dan yang terakhir adalah pada tahap preparasi di pengolahan baik di rumah tangga ataupun mungkin di industri, ya. Kita lihat dulu di produksi, ya. Di tahap produksi ada kemungkinan adanya infeksi dari hewan, ya. Nah, di telur ayam misalnya ada infeksi salmonella. Ya, ini masih bisa dikendalikan kok, ya. Kalau kita tahu masalahnya apa, kita bisa mengendalikan. Seperti ini contohnya salmonella. Kita bisa kendalikan. Ya, kita bisa kendalikan. Artinya pernah nggak lihat di YouTube? Saya senang banget kalau ngelihat YouTube itu yang produksi-produksi besar industri, ya. Di Jepang atau Korea, telur itu sudah telur mentah, ya, telur ayam mentah itu sudah dilakukan
preparasi sebelum dikemas dan dijual di toko ya, sehingga sudah bersih. Ya, sudah bersih. Jadi dia ada proses sterilisasinya lah, membersihkan dari kotoran gitu ya. Kalau di kita kan belum terlalu begitu. Coba kalau kita belinya di pasar masih ada yang kotoran. Ya kan? Nah, masih ada nempel-nempel kotoran. Nah, itu besar banget kemungkinan untuk terkontaminasi salmonella. Makanya ketika kita menyimpan sebaiknya memang kalau menggosok ya, mencuci dengan menggosok itu sebetulnya juga mengurangi lapisan lilin sehingga membuka peluang mikroba untuk masuk ke pori-pori dari kulit telur ya. Tapi paling tidak untuk menghilangkan kotoran ayamnya aja ya, karena kan kita mau taruh di kulkas tuh ya. Nah, taruh di kulkas kalau dalam keadaan kotor nanti mengkontaminasi bahan yang lain. Kan makanan kita nggak cuma telur di kulkas ya. Jadi dibersihkan dulu. Sekarang ada sabun buah dan sayur itu bisa digunakan ya. Nah, tapi bagus lagi kalau misalnya peternakan ya, itu juga bisa mempreparasi dulu sebelum dijual ya, sebelum ke distribusi sudah dipreparasi bersih. Memang tidak steril tapi cukup bersih saja ya. Nah, kemudian ada kemungkinan juga kontaminasi itu berasal dari irigasi ya, dari irigasi. Misalnya sayuran nih, supaya cantik, wortel misalnya atau sayuran daun itu dicuci dulu karena mungkin ada tanah di bagian akarnya ya, supaya bersih. Kentang juga termasuk dicuci dulu, tapi perhatikan cucinya pakai air apa. Kadang-kadang kan supaya hemat petani menggunakan air dari irigasi yang kemungkinan terkontaminasi ya, baik oleh mikroba ataupun oleh zat kimia ya, logam berat dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai mencuci, kan pengen cepet tuh ya, langsung aja dicuci pakai air irigasi. Padahal kan di situ juga mungkin ada limbah pestisida gitu ya. Nah, untuk pestisida itu sendiri juga bisa menjadi masalah ya, menjadi kontaminan karena kontaminan dari kimia, sehingga ada aturannya. Panen itu harus dilakukan berjarak dengan pemberian pestisida terakhir. Nah, itu harus diperhatikan oleh petani ya. Tapi kan ada juga yang nakal nih, ya, supaya nanti sayurannya itu tetap segar sampai tahan sampai konsumen, maka kemudian petani sehari sebelumnya kasih pestisida, besoknya langsung dipanen. Nah, itu yang berbahaya. Nah, harus diberikan edukasi ya, karena kita menjual barang gitu atau menyediakan barang yang tidak aman ya. Nah, jadi itu harus ada pemberian edukasi terhadap petani ya. Paling tidak seminggu sebelumnya misalnya ya, terakhir. Nah, baru kemudian bisa dipanen. Gitu ya. Tapi kalau dari sisi konsumen bagaimana? Kalau sisi konsumen dengan kondisi seperti ini, pertama mungkin kita memilih yang bahan organik. Ya, jadi dengan yang dihasilkan dari pertanian organik. Cuman kan harganya mahal ya. Ya, harganya relatif lebih mahal sehingga mungkin tidak terjangkau oleh seluruh masyarakat, hanya sebagian tertentu yang bisa menjangkau bahan pangan organik ya. Nah, yang kedua yang mungkin akan meminimalisir adalah dengan preparasi sebelum mengolah ya, pencuciannya seperti apa ya, pembersihannya, penanganannya pada saat pemasakan itu bisa mengurangi adanya residu-residu bahan kimia ataupun infeksi dari mikroba ya. Nah, selanjutnya pada tahap processing ya, ini ada kemungkinan adanya cross contamination tadi ya, kontaminasi sila, E. coli, salmonella, campylobacter ya. Teman-teman lebih hafal mungkin ya, lebih familiar dengan nama-nama bakteri ini ya. Nah, sementara untuk cemaran kimia dan fisik juga masih ada kemungkinan ya, sehingga pada saat processing juga sering ada satu langkah adalah dengan menggunakan metal detektor ya, sehingga kalau misalnya masih ada mungkin ada tercemar fisik ya dari lempengan besi misalnya ya, dari yang mungkin saja ya terbawa di hasil akhir, maka perlu dilakukan deteksi terhadap adanya metal.
Nah, pada saat distribusi ada kemungkinan termasuk pada saat penyimpanan di gudang. Ya, ini ada cemaran biologi, misalnya kapang, kamir, karena lembab ya, atau tikus ya, tikus ini termasuk cemaran biologi. Cemaran kimia, contohnya apa? Contohnya misalnya apabila gudang bahan pangan itu berdekatan dengan penyimpanan bahan kimia, sehingga adanya kontaminasi silang, ya, atau dari serangga, ya. Makanya kan ada perusahaan khusus pest control, ya. Nah itu seperti supermarket itu biasanya akan meminta pest control mengendalikan hewan ya di gudangnya, ya. Karena gudang itu pasti banyak sekali tuh, misalnya hypermart misalnya ya. Nah mereka kan punya gudang. Nah, gudang itu pasti akan secara berkala dibersihkan oleh pest control, ya. Kemudian suhu juga dan kelembapan harus diatur, terutama di penyimpanan atau di perjalanan, ya di perjalanan. Misalnya ada bahan pangan yang memang harus dibawa dalam kondisi dingin ya harus, ya, atau beku ya berarti mobilnya gitu ya, alat angkutnya itu harus memiliki pendingin, ya. Nah sementara kalau di tahap akhir yaitu di preparasi, baik di rumah tangga ataupun di layanan makanan, nah, kita harus menghandle makanan dengan tangan yang bersih. Jadi sudah harus paham mengenai bagaimana cara cuci tangan yang baik, menghindari cross contamination, kemudian menjaga temperatur. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ada yang namanya pasteurisasi, adanya sterilisasi, ya beda ya, dan keuntungan dan kerugiannya. Saya juga mungkin ingin tahu teman-teman, di antara teman-teman di sini adakah yang bisa menjelaskan apa bedanya sterilisasi dengan pasteurisasi? Siapa nih yang belum? Oke, silahkan. Bernadetta. Bernadetta, ada yang mendengarkan? Atau mungkin boleh yang siap menjawab apa bedanya pasteurisasi dengan sterilisasi? Bah, pasti udah di luar kepala sih itu ya. Jangan Simen lagi yang jawab. Kayaknya udah siap menjawab nih kakak Tidak, Bu. moderator nih. Boleh nanti terakhir kalau temennya nggak ada. Oke, Ferdi. Ferdi, halo Ferdi ada? Dunia, ini anu tidur kah? Ayo mana Ferdi? Mana tadi Belum ada Ferdi? Iya. sarapan kayaknya. Oh, ya, Gloria namanya. Gloria, mana Gloria? Boleh dibuka mic-nya silahkan Gloria. Apa bedanya sterilisasi dengan pasteurisasi? Ih, basic banget kan, SMA juga udah belajar deh kayaknya. Apalagi di MIPA nih. Ada yang raise hand, Bu Mela? Saya Ya, bisa silakan. menjawab. Saya mohon maaf tidak bisa on cam, Bu. Ya, silakan. Menurut saya sendiri, kalau untuk sterilisasi itu lebih ke membunuh mikroorganisme dalam makanan. Nah, kalau pasteurisasi itu sepertinya mengurangi mikroorganisme. Contohnya itu yang biasa itu umum itu kita dengar itu seperti pasteurisasi untuk susu gitu, Bu. Yang suhunya itu di mana 70% kalau tidak salah gitu. 70 derajat Celcius begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Keuntungan dan kerugiannya kira-kira seperti apa? Kalau untuk keuntungannya, tadi Bu, kalau keuntungannya lebih ke situ. Kalau untuk sterilisasi itu membunuh mikronya. Kalau pasteurisasinya itu mengurangi, gitu Bu. Tapi untuk keuntungannya saya kurang paham. Ya, mungkin ada temannya yang mau bantu? Kira-kira keuntungan sterilisasi apa? Barangkali ada yang mau mencoba menjawab. Oke ya, tadi terima kasih
sudah berusaha menjawab, betul ya. Jadi untuk sterilisasi itu suhunya lebih tinggi karena dia tujuannya adalah untuk menonaktifkan mikroba hampir 100%. Ya, sementara kalau pasteurisasi hanya sedikit, ya maksudnya bukan hanya sedikit, sebagian besar saja. Ya, sebagian besar mikroba itu akan mati pada suhu 70 derajat Celcius kurang lebih, ya seperti itu. Dan keuntungan dari pasteurisasi adalah tidak banyak zat gizi yang rusak karena kan suhunya cuma sampai 70. Tapi kerugiannya masa simpannya menjadi lebih pendek. Ya, tetap harus di kulkas juga, tetap harus di suhu dingin juga. Ya, coba Anda mempasteurisasi susu itu nggak bisa ditaruh di luar. Ya, besoknya mungkin sudah ada perubahan. Ya, jadi harus tetap harus dipadukan dengan pengawetan suhu dingin. Ya, itu kalau pasteurisasi. Tapi keuntungannya adalah zat gizinya banyak yang terselamatkan. Nah, sementara untuk pasteurisasi memang hampir sebagian besar hampir semua mikroba itu mati, ya tereliminasi, ya sehingga jangka waktu atau daya simpannya menjadi lebih panjang. Bahkan susu aja bisa sampai 1 tahun kan, ya padahal susu adalah termasuk bahan pangan yang berisiko tinggi, ya karena dia banyak mengandung protein, ada gulanya juga, laktosa, ya dan ada vitamin mineralnya yang itu cocok banget ditumbuhi menjadi media tumbuh mikroba. Nah, tapi menjadi jangka panjang daya simpannya menjadi lebih panjang karena dilakukan sterilisasi. Ya, tapi teknologi kemudian berkembang. Ada yang disebut dengan sterilisasi waktunya pendek, ya. Jadi seperti UHT ya, ultra high temperature, dia tinggi banget tapi sebentar waktunya. Atau HTST, high temperature short time, ya. Jadi tinggi sekali suhunya, langsung dia mematikan mikroba, tetapi tidak cukup banyak merusak zat gizi. Tetapi demikian untuk UHT dan HTST itu tetap biasanya produsen menambahkan atau kembali memperkaya zat gizi yang kemungkinan rusak. Ya, kayak susu cair itu Anda perhatikan mungkin ada tambahan vitamin ya yang kemungkinan rusak oleh suhu tinggi. Jadi walaupun dia sebentar ya tetap aja ada yang rusak. Ya. Nah, seperti itu. Jadi keuntungannya jangka panjang, ya daya simpannya panjang tapi zat gizinya sebagian rusak. Gitu. Lebih banyak dibanding kalau menggunakan pasteurisasi. Mudah-mudahan Anda bisa bedakan ya sterilisasi dengan pasteurisasi. Santan juga dilakukan. Jadi santan kalau misalnya Anda, sekarang kan kalau beli di pasar, santan sudah bisa kita minta buatkan dari kelapa, langsung kita minta buatkan santan. Jadi kita nggak perlu lagi memeras, ya, dan itu biasanya lebih keluar kalau menggunakan mesin yang oleh pedagang sudah sediakan. Nah itu kalau kita ingin menyimpan lama, ya itu bisa kita lakukan pasteurisasi, kemudian kita simpan frozen, ya, dan rasanya masih tetap ya tidak berubah. Terus saya tuh termasuk juga yang melakukan hal seperti itu di rumah tangga karena saya punya waktu yang terbatas sebagai ibu yang juga punya kegiatan di luar rumah ya. Jadi beli santan itu saya langsung misalnya 3 butir kelapa, langsung dibikinkan santannya, kemudian saya pasteurisasi, saya masukkan dalam wadah-wadah klip ya, plastik klip, saya simpan di freezer. Nah, ketika perlu kita gunakan itu. Karena kalau kita pakai santan yang kemasan itu biasanya beda ya, beda aromanya beda ya, gurih santannya juga berbeda karena mungkin ada beberapa yang ditambahkan zat lain gitu ya. Nah kalau yang santan yang memang dari kelapa, kan memang dari kelapa ya, yang kemudian kita buat itu rasanya masih alami ya. Seperti itu. Kita lanjut. Ini adalah bagaimana kita mencegah kontaminasi ya. Jadi WHO dan FAO itu dia punya organisasi yang disebut dengan Codex Alimentarius. Nah, Codex Alimentarius ini mengeluarkan regulasi ya, berbagai regulasi terkait untuk menjaga keamanan pangan. Contohnya adalah misalnya
berapa banyak bahan tambahan pangan yang boleh ditambahkan gitu ya ke dalam olahan. Nah, itu diatur oleh Kodeks Alimentarius. Oleh Indonesia, ini diadopsi menjadi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kodeks Alimentarius ini diadopsi menjadi SNI untuk makanan. Ya, Standar Nasional Indonesia untuk makanan kita merujuk ke Kodeks Alimentarius karena kita adalah anggota PBB ya UN. Artinya kita juga merupakan anggota WHO dan FAO. Nah, ini ada yang ingin saya sampaikan ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, Taiwan pernah menolak mie instan kita. Ya, alasannya karena di dalam bumbu basahnya ya itu mengandung pengawet. Nah, sementara itu kan industri besar ya kalau di Indonesia. Ya, industri mie instan itu industri besar. Saya yakin mereka tidak akan berani melakukan pelanggaran seterang-terangan itu, ya. Jadi rupanya mie instan Indonesia itu kan sangat laku di pasaran dunia, ya, terutama di Asia Tenggara. Itu orang suka banget Indomie atau mie sedap, ya. Saya sebut merek aja ya. Tetapi Taiwan kan ingin melindungi produk dalam negerinya ya, pertama itu. Yang kedua, Taiwan itu bukan anggota PBB, sehingga dia tidak masuk ke Kodeks Alimentarius, sehingga mereka bilang bahwa bahan tambahan pangan atau pengawet yang dimasukkan ke dalam bumbu cair di mie instan itu, ya, itu nggak masuk ke dalam aturan kami. Dan mereka nggak salah karena mereka bukan anggota PBB, bukan anggota UN, apalagi anggota WHO, FAO yang membawahi Kodeks Alimentarius. Yaitu salah satu cara untuk menjaga produksi dalam negerinya. Pernah dengar kan ya? Sama Australia juga sempat nolak, ya. Beberapa mungkin yang terakhir tuh ya, beberapa bulan yang lalu Australia juga sempat menolak. Nah, kalau Australia bukan karena dia bukan anggota kodeks, tetapi karena memang aturan dalam negerinya sangat ketat. Ya, jadi dia tidak hanya sekedar merujuk ke Kodeks Alimentarius, tapi dia punya aturan juga sendiri. Ya, kalau ke Australia kan susah ya, kita bawa daging apapun, baik itu apalagi mentah ya, olahan aja susah banget bisa ketangkap, bisa denda. Ada orang yang dari Bali beli McDonald burger, ya, dan dia nggak habis, lalu masuk ke Australia itu bisa kena denda. Ya, dan itu pernah kejadian seperti itu. Karena Australia sangat ketat ya untuk urusan karantina tumbuh-tumbuhan dan hewan. Waktu saya masih ada sedikit lagi ya mungkin. Nah, ini Masih ada, Bu? Iya. Boleh, silakan. Terima kasih. Kita lanjut ya. Untuk isu keamanan pangan, termasuk di dalamnya ada hygiene sanitasi, pemakaian bahan tambahan yang dilarang untuk pangan, adanya alergen. Jadi alergen juga menjadi perhatian ya, karena itu bagian dari kesehatan. Ada sebagian orang yang tidak bisa makan bahan makanan tertentu, dan ini harus diinformasikan di label. Ya, ada misalnya makanan ini mengandung alergen, ada kacang tanah. Kalau orang Indonesia kan nggak banyak ya yang alergi kacang tanah, tapi kan kalau di Amerika banyak. Ya, nggak harus disebutkan alergen-alergen. Kemudian adanya cemaran biologi, fisika, dan kimia, kemudian keracunan pangan, dan nah isu yang terakhir ini sebetulnya kok kayaknya bukan masalah gitu ya, tapi ini ternyata isu ya, gula, garam, dan lemak. Orang Indonesia itu cita rasanya itu sangat kuat ya, lidahnya itu sangat kuat sekali ya. Jadi yang namanya menu-menu yang dibuat di Indonesia itu rasanya kuat, gulanya, garamnya, lemaknya ya, gurih banget, manis banget, asin banget gitu ya, dibanding dengan negara tetangga kita. Ya, saya pernah ikut seminar dari Nestle ya yang membahas tentang Milo salah satunya. Jadi Milonya Malaysia dengan Milonya Indonesia itu lebih manis Milo Indonesia. Dan katanya kalau misalnya gulanya mau diturunin, yang di Indonesia nggak laku, ya. Jadi itu sangat manis memang, ya. Tapi mungkin sekarang sudah ada aturan, pemerintah sudah mengeluarkan aturan berapa batasan-batasan untuk pembelian gula, apalagi kalau dikonsumsi oleh anak-anak, ya. Nah, ini karena gula itu salah satu yang menyebabkan obesitas, nggak cuma makan lemak atau
lemak ataupun proteinnya yang bisa membuat kita gemuk, tapi gula juga. Ya, karena gula di metabolisme akhir itu tetap disimpan dalam bentuk lemak. Nah, ini harus diperhatikan banget di pedoman gizi seimbang ya, kalau Anda coba buka ya pedoman gizi seimbang, karena kalau Indonesia kan menganut pedoman gizi seimbang ya. Jadi dietnya gizi seimbang, gula, garam, dan lemak itu ditaruh di paling atas dari piramida, sehingga konsumsinya itu sangat sedikit. Ya, jadi harus dikurangi gula, garam, dan lemak. Karena ini terkait jadi isu keamanan pangan juga. Kalau gulanya tinggi, garamnya tinggi, lemaknya tinggi, ini kan bisa menyebabkan penyakit, ya, masalah kesehatan. Nah, untuk keamanan pangan, kita fokus ke sanitasi makanan untuk memastikan kondisi higienis di seluruh rantai produksi. Kemudian pengendalian kontaminan, ya tadi ya ada pest control, kemudian mungkin ada pengurangan residu pestisida, ya dicuci kah atau dibilas ya dan lain sebagainya. Kemudian regulasi makanan olahan, ya jadi ada aturan-aturan dari pemerintah dalam hal ini ada BPOM untuk mengatur pembatasan kandungan gula, garam, dan lemak. Ya dalam susu formula sekalipun itu sudah ada gulanya. Nah, ini yang kemudian harus diatur ya, jangan sampai kan ada juga ibu yang memang betul-betul tidak bisa menyusui anaknya sehingga mau tidak mau menggunakan susu formula. Nah, susu formulanya jangan manis ya, karena ternyata di Indonesia susu formula banyak yang mengandung gula yang tinggi. Ya, ini harus mungkin sudah berkurang kalau sekarang ya. Nah, yang terakhir adalah jaminan produk halal. Karena keyakinan itu adalah bagian dari keamanan pangan tadi ya, sudah disebutkan keyakinan dan budaya. Maka yang sekarang lagi hot isunya adalah kewajiban untuk sertifikasi halal supaya orang merasa aman ya, terutama yang muslim ya. Jadi di sini pada jaminan produk halal ada integrasi sertifikat halal dalam regulasi keamanan pangan untuk memenuhi standar budaya dan agama. Nah, sementara kita lihat untuk sistem keamanan pangan modern, tadi sudah sempat saya singgung tentang HACCP. Nah, HACCP ini menekankan pada identifikasi dan pengendalian potensi bahaya di seluruh produksi pangan, di seluruh tahapannya, ya, yang menjadi standar global untuk manajemen keamanan pangan. Jadi ini semua industri pangan modern itu biasanya menggunakan HACCP. Ya. Kemudian ada sistem pengawasan seperti FoodNet. Ini dikembangkan untuk memantau penyakit bawaan makanan dan mengidentifikasi risiko yang muncul yang selanjutnya meningkatkan respon kesehatan masyarakat. Kemudian sistem jaminan pangan ini didasari ada undang-undang, ya, sampai ke peraturan pemerintahnya, termasuk yang harus menyatakan sertifikasi halal ini adalah atau yang harus mendapatkan sertifikasi halal adalah usaha mikro dan kecil. Memang kita kalau misalnya muslim ya beli pisang goreng, apakah bertanya soal sertifikasi halal? Tentu tidak ya, nggak semua gitu ya, karena kita yakin nggak mungkin deh gitu kan diberikan makanan yang bahan yang tidak halal begitu ya. Tetapi pemerintah itu melindungi masyarakatnya, terutama yang memang punya keyakinan terkait dengan kehalalan pangan, itu dengan menetapkan adanya undang-undang sistem jaminan halal. Nah, keamanan pangan sekarang ini diakui sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, dan konsumen, dengan pembaruan berkelanjutan terhadap peraturan dan praktik untuk mengatasi tantangan baru seperti penipuan pangan, pemalsuan yang disengaja, dan keberlanjutan. Saya singgung sedikit satu slide untuk satu atau dua ya, untuk bagaimana sistem jaminan halal itu mendukung keamanan pangan. Kebetulan saya pernah ikut pelatihan jaminan halal, dan itu pesertanya non-muslim kebanyakan. Sebagian besar ada non-muslim yang mereka adalah bekerja di industri pangan. Sehingga itu bukan hanya ranah muslim. Ya, bahkan di negara-negara yang muslimnya sedikit, sistem jaminan halal ini juga menjadi perhatian ke pemerintahnya. Karena kan ini kaitannya dengan bisnis. Ya, tidak hanya sekedar soal keyakinan, tapi kaitannya dengan bisnis. Seperti Korea, dia punya sertifikat halal untuk makanan Korea yang dia jual ke negara-negara muslim. Jepang juga, kemudian yang saya pernah lihat itu di Bangkok, muslimnya hanya 5%, tapi proses jaminan halal itu sangat baik. Ya. Jadi makanan-makanan yang menggunakan
sertifikasi halal dari Thailand ya yang masuk ke Indonesia itu diakui. Nggak perlu lagi sertifikasi halal di Indonesia ya karena sudah dilakukan sistem jaminan halal yang baik ya. Nah, untuk sertifikasi halal ini ternyata nggak sekedar tentang kepatuhan agama, tetapi juga tentang pemenuhan standar keamanan dan kualitas pangan yang ketat. Ya, jadi proses sertifikasi mengharuskan produsen pangan untuk mematuhi langkah-langkah pencegahan, kebersihan, sanitasi, dan kontaminasi yang sejalan dengan praktek manufaktur yang baik, ya atau GMP dan praktik kebersihan yang baik. Ya, nah itu jadi halal ternyata juga nggak cuma halalnya saja, tetapi juga terkait dengan kontaminasi yang lain. Ya. Oke, kemudian bagaimana sistem jaminan halal mendukung keamanan pangan? Yang berikutnya adalah meningkatkan ketelusuran dan transparansi. Jadi telusuri ini bahannya dari mana, ya? Apakah ada kemungkinan kontaminasi? Kemudian juga kebersihan dan sanitasi. Jadi biasanya kalau sudah dapat sertifikat halal, selain mungkin halal yang mungkin kalau untuk non-muslim bisa diabaikan, tetapi yakin bahwa produk ini bersih, ya, karena menjaga kebersihan dan sanitasi pada masa proses produksinya. Tapi ada aja sih yang nakal ya. Ya namanya manusia, ada aja yang nakal sudah disertifikasi baik oleh HACCP atau oleh sistem jaminan halal, masih aja ada yang bandel. Ya namanya manusia adanya begitu ya, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Pada saat audit dia betul bagus gitu ya, sesuai, tapi di luar itu kemudian dia melakukan hal yang menyalahi begitu ya, ada yang seperti itu. Makanya untuk mencegah hal seperti itu, ini dilakukan audit setiap 6 bulan, ya. Sama HACCP juga diaudit setahun 2 kali, paling tidak 1 tahun sekali, ya. Sehingga produsen makanan itu bisa menjaga kualitas produknya. Kan tadi soal keamanan pangan nggak cuma soal konsumen, tetapi juga soal produsen. Bayangkan namanya jadi jelek ketika keamanan pangan menyebabkan keracunan. Ya, produknya menyebarkan keracunan atau masalah kesehatan di masyarakat. Ya, kan ini kan jadi rugi. Ya, bahkan bisa jadi ditutup tuh. Kalau sudah tutup, yang terjadi pemutusan hubungan kerja untuk karyawannya, ya, kehilangan pekerjaan. Banyak sekali nanti jadi rantainya, ya, yang terjadi akibat tidak menjaga keamanan pangan. Oke, nanti dibaca sendiri ya terkait dengan aspek pada jaminan halal, ya. Jadi dasarnya terkait dengan keamanan pangan dengan mensyaratkan kebersihan ketat, penyaringan bahan, ketelusuran dan kepatuhan terhadap peraturan. Sertifikasi halal memastikan bahwa produk makanan tidak hanya diperbolehkan secara agama, tetapi juga aman, bersih dan berkualitas tinggi bagi semua konsumen. Ya, jadi orang yang mengkonsumsi merasa aman ketika mengkonsumsinya, tidak hanya sekedar masalah kesehatan, tetapi juga terkait dengan keyakinan. Nah, mungkin juga bagi keyakinan lain atau budaya yang lain yang mungkin sangat ketat urusan dengan makanan ini, maka ini juga harus bisa diajukan, ya. Misalnya di Bali, ya, Hindu Bali tidak makan sapi, mungkin bisa ditulis, ya, bahwa di rumah makan ini bahan-bahannya apa saja sehingga yang memang tidak boleh dikonsumsi tidak sampai tidak sengaja dikonsumsi oleh mereka, gitu ya. Nah, mungkin agama yang lain juga ada ya yang tidak bolehnya. Seperti Yahudi ya, agama Yahudi kan juga tidak memperbolehkan, hanya mengkonsumsi sapi ya kalau nggak salah ya, daging sapi atau apa gitu, tidak memakan daging babi juga. Nah, itu juga mereka punya aturan halalnya mereka gitu ya. Kalau di Amerika namanya kosher. Jadi kalau ada tanda kosher, nanti dicari aja ya, tanda kosher itu aman dikonsumsi oleh agama Yahudi, ya. Dan biasanya Muslim juga kalau misalnya kesulitan mencari sertifikat halal di bahan makanan, biasanya juga kalau kosher masih aman, ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, untuk kodeks alimentarius sendiri tadi sudah sempat disinggung. Ini bahkan untuk kodeks alimentarius kita cukup bangga karena beberapa kali presiden atau ketua dari kodeks alimentarius ini adalah orang Indonesia. Ya, pertama yang saya tahu Profesor SG Winarno dari IPB, dua-duanya dari IPB kebetulan, saya nggak tahu yang berikutnya ya, kan gantian nggak mungkin terus dari Indonesia ya. Yang kedua juga dari Indonesia, tapi saya lupa namanya. Yang saya ingat banget soalnya
FG Winarno itu guru besar pertama ya untuk teknologi pangan di IPB, dan beliau juga sempat mengetuai Kodeks Alimentarius Commission ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah standar dan sertifikasi untuk keamanan pangan internasional yang banyak digunakan, ya. Yang pertama adalah ISO 22000. Nah, ini mungkin sering nanti lihat kalau di kemasan makanan, biasanya taruhnya di luar, di dus ya, di kemasan sekundernya, bukan di kemasan primer di bagian dalam ya. Ini ada tulisan ISO 22000. Ini standar internasional untuk menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan yang berlaku untuk semua organisasi dalam rantai pangan. Sebetulnya ISO 22000 ini menggunakan hazard analysis and critical control point, ya. Jadi sama basicnya HACCP, ya. Nah, kalau kelanjutannya ini menggunakan ISO 22000. Kemudian ada GFSI, ya, jadi ini adalah platform berbasis industri yang menjadi tolak ukur skema sertifikasi keamanan pangan, ya. Ada yang di Eropa, ya. Khusus untuk Eropa ada, gitu ya. Kalau Indonesia pakainya ISO 22000 dan HACCP, ya. Nah, ini badan-badan yang mengatur keamanan, ya, makanan, ya. Kalau di Amerika ada FDA, di Eropa ada IFSA, kemudian di New Zealand ada juga, di Inggris, kalau kita di BPOM, ya. Nah, ternyata ada tantangan dalam upaya dalam harmonisasi, jadi adanya perbedaan dalam peraturan nasional seperti bahan tambahan yang diizinkan atau produk produksi yang menimbulkan tantangan bagi perdagangan dan kepatuhan pangan internasional. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, instan kita bermasalah di Taiwan ditolak, ya, di Australia juga, ya, karena ada perbedaan aturan. Kemudian upaya untuk menyelaraskan standar difokuskan pada kerjasama internasional, pengembangan kapasitas di negara-negara berkembang, peningkatan ketelusuran dan adopsi standar kodeks dan ISO untuk menciptakan kerangka kerja keamanan pangan global yang konsisten. Ini ringkasan ya untuk standar-standar yang diterapkan di dunia untuk keamanan pangan, bisa dipelajari, nanti mungkin bisa dicari secara detail melalui internet ya, apa yang dimaksud dengan kodeks, ISO, dan lain sebagainya. Nah, sementara di Indonesia ini banyak banget nih, ya sudah punya regulasi untuk food safety, ya, dari mulai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, tentang perlindungan konsumen, tentang cipta kerja masuk di situ juga, ya, tentang keamanan pangan sampai ke peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, sistem pengawasan keamanan pangan ini diterapkan di Indonesia, ya, sudah ya, termasuk tadi juga ada HACCP, ada ISO 22000. Nah, cuman mungkin penegakan hukum ya yang mungkin masih ini. Tapi sekarang ini sudah mulai ya, walaupun mungkin hanya pada masa-masa tertentu seperti masa hari raya ya, BPOM akan turun mencek di supermarket apakah ada barang yang kadaluarsa ya, atau mungkin ada yang tidak diberi label yang layak begitu ya. Terutama untuk UMKM ya, masih banyak yang labelnya kurang memenuhi standar ya. Kabar yang terbaru di kota kami di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, jadi ada satu toko yang memang dia menjual, saya juga langganan ke situ kebetulan, yang menjual bahan-bahan pangan PYRT ya, produk rumah tangga gitu ya. Nah, tetapi rupanya sudah beberapa kali diedukasi, diberikan peringatan, ternyata mereka menjual produk-produknya itu tidak menggunakan label, ya. Nah, itu yang kemudian jadi masalah dan diangkat sampai ke pengadilan, ya. Bahkan melibatkan DPR nih sekarang, lagi sampai ke DPR nih gimana gitu kan, karena itu kan usaha ya, usaha kecil. Nah, gimana supaya usaha kecil tetap berjalan, tetapi masyarakat pun tetap
terlindungi ya dari bahaya pangan ya. Nah, sebagai kesimpulan ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas bagi teman-teman sekalian ya. Jadi keamanan pangan merupakan aspek mendasar dari kesehatan masyarakat yang memastikan makanan yang kita konsumsi bebas dari kontaminan berbahaya dan aman dikonsumsi manusia. Kemudian keamanan pangan melibatkan langkah-langkah komprehensif di seluruh rantai pasokan pangan, mulai dari produksi, proses, penyimpanan, hingga persiapan dan konsumsi, untuk mencegah penyakit bawaan makanan atau foodborne disease dan melindungi kesehatan konsumen. Serta sistem keamanan pangan yang efektif bergantung pada prinsip-prinsip ilmiah, kerangka peraturan, dan praktik yang baik seperti kebersihan, sanitasi, analisis bahaya, dan manajemen risiko. Ya, keamanan pangan tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi, kepercayaan konsumen, dan perdagangan global. Ingat tadi ya, karena negara lain belum tentu aturannya sama dengan kita. Ya, jadi kita harus mengikuti aturan. Kalau kita mau memasukkan produk kita harus mengikuti aturan di negara tersebut. Nah, singkatnya, memastikan keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, dan konsumen. Kewaspadaan, pendidikan, dan kepatuhan berkelanjutan terhadap standar keamanan pangan sangat penting untuk menyediakan makanan yang aman, bergizi, dan sehat bagi kita semua. Nah, demikian, mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat. Ilmu yang saya sampaikan mungkin hanya sedikit saja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi. Masih pagi ya di sana ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Melia atas ilmunya Meila. yang oh iya Ibu Meila, maaf Bu. Terima kasih Ibu kepada Ibu Melia Meila sudah memberikan paparan yang sangat baik dan berwawasan sekali untuk kita memahami pentingnya keamanan pangan. Nah, jadi kita juga tahu di kehidupan sehari-hari maupun sebagai pelaku usaha, keamanan pangan itu sangat penting ya. Dan itu juga bukan cuma isu teknis, tapi merupakan aspek krusial sebagai kita masyarakat untuk mendukung jalannya ekonomi dan kesehatan seluruh rakyat Indonesia ya. Dan keamanan pangan ini ternyata juga mencakup seluruh rantai pasokan, jadi nggak cuma proses pemasakannya aja atau proses penjualannya aja gitu-gitu. Nah, di sini tadi kita juga sudah dengerin tentang halal ya, teman-teman. Ternyata halal itu bukan cuma tentang makanan yang dilarang oleh agama atau bahan-bahan makanan yang dilarang, namun ternyata juga sangat detail ya, mulai dari pengecekan kebersihan, kesehatan, kandungan, dan lain-lain gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah mempersiapkan pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan saja. Dan mungkin dari saya juga ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Meila. Baik, di sini saya penasaran sedikit Bu mengenai latar belakang ya. Tadi Ibu sudah memaparkan tentang keracunan pangan gitu Bu. Nah, di sini kan latar belakang seseorang dan kebiasaan hidup itu kan mempengaruhi imunitas dan resistensi terhadap apa yang dia makan gitu Bu. Apakah kira-kira orang tersebut itu bisa menciptakan imunitas terhadap keracunan tersebut Bu? Jadi kayak misalnya di daerah tertentu ada orang yang bisa makan dengan bahan makan tertentu, cara proses tertentu, tapi ketika orang dari luar daerah mencobanya malah dia malah keracunan atau sakit perut gitu Bu. Langsung jawab. Boleh Bu, silakan. Baik, terima kasih Simen ya, pertanyaan yang sangat baik. Jadi kebanyakan ya yang mungkin saya jelaskannya kalau itu kaitannya dengan mikroba ya, kontaminannya adalah mikroba. Memang ketika tubuh seseorang itu dikenalkan dengan mikroba yang masuk ke dalam tubuhnya ya, itu akan meningkatkan imunitas ya. Misalnya karena ada istilahnya imunitas
adaptif ya, ada imunitas adaptif yang kemudian dia akan menghasilkan antibodi yang spesifik ya. Nah, jadi karena dia punya memori ya, tentunya ketika dia kemasukan lagi mikroba yang bersangkutan, maka akan cepat untuk melawannya ya. Udah belajar imunitas barangkali, jadi imunitas itu ada sistem imunitas yang bawaan, ya bawaan, ada yang adaptif. Nah, yang bawaan itu kan dia tidak punya memori, dia kerjanya langsung cepat gitu ya, tapi dia tidak bisa secara spesifik melawan mikroba. Jadi mikroba apa aja dia lawan gitu ya, atau benda asing apa saja dia lawan ya, sehingga tidak efisien ya. Akhirnya kemudian akan bergeraklah sistem imunitas adaptif ya, yang menghasilkan antibodi ya. Pernah sering dengar kan antibodi ya. Nah, antibodi kan spesifik tertentu saja dan dia punya memori. Nah, mungkin ada orang-orang yang memang sejak kecilnya sudah terpapar dengan mikroba tertentu sehingga dia bisa dengan cepat kalau kemasukan mikroba itu atau ada patogen tertentu ya, dan dia tidak jadi sakit atau hanya menunjukkan gejala yang ringan. Seperti tapi kalau misalnya ada orang luar ke daerah tersebut atau mengkonsumsi makanan yang sama, kok dia malah sakit. Nah, itu karena memang dia tidak punya antibodi yang dibentuk dengan cepat seperti orang yang pertama tadi. Contoh ya, orang Jepang ke Indonesia, kita makan di pinggir jalan. Ya, kita nggak sakit kan? Ya, biasa aja, kecuali kalau memang jorok banget kali ya baru sakit perut. Tapi kalau orang Jepang datang ke Indonesia, mereka biasa bersih banget gitu ya. Ya, sedikit aja makan gado-gado udah sakit perut. Ya, bukan karena sekedar pedasnya, tetapi kan pengolahan gado-gado itu kontaminannya besar sekali ya. Dicobeknya aja ya sudah ada pori-pori tempat dia mikroba bersembunyi dan berkembang biak di situ. Tapi kalau orang Indonesia tahan. Dari kecil orang Indonesia itu makan aja sambil jalan-jalan di komplek, ya kan? Ada nggak yang begitu, masih ingat nggak? Ya, jadi kontaminannya udah banyak, udah kenal banget, ya. Nah, seperti mungkin perbedaannya kayak gitu. Jadi ada yang bisa sakit, ada yang tidak. Nah, itu perbedaannya karena itu. Ada yang sudah terbiasa dengan ini sehingga antibodinya segera bekerja, ada yang tidak biasa. Jadi saya pernah dengar dari dosen saya waktu di IPB, dosen gizi ya. Jadi banyak katanya orang Australia sengaja datang ke Bali, kemudian membawa anak-anaknya, ya membawa anak-anaknya ke perkampungan di Bali supaya bisa terkontaminasi mikroba di sana. Karena kalau terlalu bersih pun jadi cepat sakit ya. Nah, Betul kayak sekali, gitu. Bu. Ya, jadi mungkin kira-kira begitu ya. Jadi karena ada sebagian orang yang sudah biasa terpapar dengan mikroba tertentu sehingga punya memori antibodi ya, memori yang menghasilkan antibodi sehingga cepat ya, kalaupun dia menunjukkan gejala tapi lebih ringan biasa. Ya, itu Baik, terima kasih, perbedaannya. Bu. Sangat membantu sekali ya, karena Silakan kita yang lain. saya juga cukup penasaran dengan hal tersebut ya. Nah, buat teman-teman yang misalnya ingin menanyakan pertanyaan, bisa langsung open mic aja ya. Nanti langsung ditanyakan dan Ibu Mela akan langsung menjawab. Silakan teman-teman. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ya, teman-teman. Jadi buka kameranya, ini pada malu-malu semua. Ini memang kuliahnya selalu online atau hanya beberapa hanya sesekali aja? Selalu Ada offline sih, Bu. ada luring kan? Ya, hanya untuk kondisi tertentu aja ya. Kalau Iya. dosennya tugas luar atau apa gitu ya. Bisa Kebetulan ya? dosennya rajin sih. Bukan dosen biasa di luar gitu. Luar biasa. Nanti keluarnya setelah jam kuliah maksudnya. Makanya kuliahnya taruh di pagi. Iya, iya, iya. Ya memang kami sudah luring full teh di sini. Jadinya kalau hanya kuliah tamu aja, kalau yang narasumbernya dari luar kota biasanya kami memang luring. Sorry,
Ya, alhamdulillah ya. daring? Sebetulnya ada hikmahnya juga. Kita kemarin ada pandemi ya, sehingga ada solusi ketika kita berjauhan gitu ya, menyampaikan ilmu nggak terbatas ya. Kami juga gitu. Jadi beberapa kegiatan yang harus mengundang narasumber dari luar daerah juga kami menggunakan daring ya, dan itu efisien ya untuk. Cuman memang kadang-kadang kalau misalnya yang skupnya nasional itu kurang perhatian ya, sehingga ya karena disambil gitu ya, disambil ngerjain apa, ada orang konsultasi, ada mahasiswa konsultasi, Ya, ada betul. Biasanya seperti itu. paling nggak efisiennya begitu gitu. Iya, Tetap aja ada beberapa hal yang lebih efisien kalau kita tatap muka. bertemu ya. Tapi alhamdulillah ada jalan keluar lah kalau misalnya menghemat juga kan, menghemat budget juga. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Kalau ke Jogja, nggak tahu nih Bu Luisa ada kesempatan ke Kalimantan Selatan? Muara Wahau itu Kalimantan mana ya, Bu? Apa? Muara Wahau. Mungkin akan ke sana, tapi Kayaknya masih lama. Kalimantan Tengah kali ya, Kalimantan Timur. Di Simen nih, Mampir lah nanti. Balikpapan. Jemput aja Bu Jemput Mir. ya. Culik-culik. Iya, Kalau Bu, ada siap-siap. Kalau nggak Kalimantan, ada, kalau nggak ada yang tanya, saya mau tanya sedikit, boleh nggak, Bu? Boleh, Bu. oh Masih iya ada Boleh. waktu nggak? Semoga masih Masih ada ada, Bu. waktu sedikit ya. Ibu, saya tadi ada fakta yang menarik bahwa ternyata pencemaran pangan itu paling banyak malah dari rumah tangga gitu ya. Nah, termasuk berarti iya. saya harus lebih aware nih terkait hal ini. Nah, kalau terkait dengan fenomena sekarang itu ya, orang sibuk seperti ibu, seperti saya sibuk ya kita ya. Itu kadang-kadang malah jarang makan gitu, jarang membuat masak sendiri. Kita sering mungkin mahasiswa juga mengalami hal yang sama gitu ya, beli makanan secara online gitu. GoFood gitu ya, Shopee Food dan lain sebagainya. Nah, apakah ada potensi gitu ya cemaran atau cemaran pangan yang mungkin terjadi dalam proses ya kita memesan makanan dan lain sebagainya, dan mungkin kita ada sebagai konsumen gitu ya, kita harus aware seperti apa sih Bu supaya kita itu lebih tahu pada makanan apa sih yang kita pilih gitu terkait dengan hal ini misalnya. Terima kasih. Memang fenomena sekarang ya, para ibu juga punya tugas di luar ya, sehingga mungkin harus bisa pandai-pandai membagi waktunya ya agar bisa semua terhandle ya. Tapi tentunya itu kerjasama juga dengan pasangan tentunya ya, karena nggak bisa kalau kita sendiri ya handle. Saya pribadi juga sama merasakan seperti itu ya. Kadang-kadang nggak sempat belanja, bukan nggak sempat masaknya, tapi nggak sempat belanjanya ya. Dan akhirnya kemudian memilih untuk membeli makanan jadi. Nah, ini makanan jadi ini memang kita harus hati-hati betul, ya. Apalagi kalau online, karena kita kan nggak lihat ya. Kalau kita makan di tempat, mungkin kita masih punya kesempatan melihat bagaimana mereka preparasi, ya, menyiapkan makanan. Tapi kalau online kita nggak bisa lihat, ya. Contohnya misalnya dari kemasan. Kemasan yang murah itu biasanya adalah menggunakan styrofoam. Nah, padahal itu bukan kemasan yang food grade ya, yang langsung menyentuh makanan tuh nggak boleh harusnya, apalagi makanan panas. Nah, belum lagi proses perjalanan dari tokonya ke rumah kita tentunya menyebabkan kontak antara makanan dengan kemasan tersebut. Nah, itu. Nah, ada beberapa pedagang yang kalau saya pesan GoFood ya online dan ternyata dia menggunakan styrofoam, pada saat saya datang ke tempatnya, saya biasanya bisik sama pedagangnya, bisa nggak diganti sama kotak gitu ya, kotak kardus gitu kan, mungkin memang agak lebih mahal. Styrofoam tuh murah banget, makanya kenapa mereka pakai itu. Ya, selain tidak food grade, rasa bersalah juga ketika saya buang. Ya, ketika membuang kan ada rasa bersalah karena kan itu mencemari lingkungan ya. Nah, jadi pelan-pelan saya ya edukasi lah gitu ya, walaupun nggak semua langsung nurut sih ya. Nah, itu kemudian juga saya juga berusaha kalau misalnya beli online, kadang-kadang saya juga datang ke tempatnya ya, gimana mereka melakukan preparasi. Kalau misalnya kita kesulitan untuk memberikan edukasi, ya sudah nggak beli lagi. Lebih baik nggak beli lagi, paling tidak melindungi keluarga kita lah
ya nggak beli lagi di situ. Tapi kalau kita punya kesempatan, karena kadang-kadang mereka juga tersinggung ya, kalau dikasih tahu ya tersinggung, bisa tersinggung. Ya sudah, lebih baik kita tidak beli lagi karena eh, seleksi alam aja sih pasti kalau misalnya pedagang yang tidak menjaga produknya, mutu produknya, mereka juga akan kehilangan pelanggan nantinya. Ya, nah beli online paling gitu, karena online itu kan kalau makanan online kan paling di kota kita sendiri ya, yang pasti masih terjangkau deh kalau kita datang ke tempatnya. Nah, pertama dari kemasan aja dulu. Biasanya kalau kemasan saya paling kritisi ya, jangan sampai menggunakan kemasan yang tidak food grade. Ini itu ya sebagian pengalaman, kemudian juga paling saya tuh seringnya gini Bu Luisa, saya belanja agak banyak ya, kemudian dimasak dan dimasukkan ke tin wall, masakan-masakan itu dimasukkan ke tin wall untuk 1 hari makan. Ya, misalnya bikin opor ayam tuh banyak gitu ya. Sepanci besar saya bagi ya, kemudian masuk tin wall. Jadi nanti tinggal melumerkan. Itu aja sih paling strategi saya supaya bisa tetap makan makanan rumah. Mungkin tidak seideal kalau kita langsung masak ya. Pasti kalau kata orang tua, nggak enak tuh makanan beku gitu kan. Tapi kalau sekarang kan, ya daripada kita beli makanan di luar terus-terusan gitu ya. Nah, jadi saya punya freezer khusus untuk itu ya, untuk makanan matang, sudah matang semua supaya tidak terlalu sering makan jajanan. Sesekali masih. Oke, mungkin gitu ya, Bu Ya, Luisa. terima kasih, Mela. Terima kasih Bu Mila. Mungkin sedikit nambahin ya soal pengalaman tentang beli online. Dari pengalaman saya juga dari beberapa restoran online tuh ada yang sebutannya itu ghost kitchen, Bu. Ini Oh ya, mungkin jadi tuh kayak dia tuh cuma melayani orderan online. Jadi kita kayak bahkan kita sendiri tuh sulit untuk melihat proses masak dan lain-lain gitu. Kayak misalnya kemarin ada contohnya kasusnya juga ternyata mereka masaknya dalam kondisi panas, nggak pakai baju dan lain-lain gitu. Dan itu malah bikin usahanya waktu itu kena kasus cukup besar ya, dan usahanya itu salah satunya di Jogja juga. ya memang kita Tuh. masih ini ya. Saya sering juga mengisi pelatihan-pelatihan terkait dengan keamanan pangan yang diadakan oleh Pemkot atau Pemkab begitu ya. Biasanya kan ada petugas untuk keamanan pangan ya yang menangani keamanan pangan, dan ini juga masih kesulitan ya, masih kesulitan mereka untuk mendampingi masyarakat produsen kecil ya, ketika disarankan untuk tidak menggunakan garam blank misalnya ya. Garam blank itu apa ya? Yang untuk kerupuk ya, untuk kerupuk dia Hmm, bisa jadi kenyal ya, buat bakso Bareng ya juga kalau boraks. di kita ya. Boraks ya. Boraks ya. Nah, pengenyal juga mengawetan ya, pengawetan. Nah, susah sekali gitu loh untuk mengedukasi. Padahal itu sudah oleh pendamping mereka ya dari puskesmas ataupun dari dinas kesehatan. Itu pun masih susah ya, karena katanya mengubah resep ya, sehingga memang perlu sanksi sih. Cuma sanksinya ini masih agak kurang, masih susah ya, karena kasihan pedagang kecil gitu ya, produsen kecil betul. masih yang kasihan-kasihan. Padahal kalau misalnya kita mau kasihan kan, kasihan sama konsumen yang lebih banyak ya. Nah, seperti itu. Jadi saya sering sharing juga sama teman-teman yang menangani keamanan pangan gitu ya di lapangan. Seperti itu ya. Eh, Masih ada kesulitan lah untuk edukasi, walaupun sekarang sudah lebih baik lah dibanding dulu. Ya betul sekali sih Bu. Karena mungkin alasannya mereka juga karena mahal ya Bu. Dengan Ya, kita nanti bisa bikin modalnya jadi penyalaan besar gitu-gitu. gitu. Jadinya eh, mereka memutuskan untuk memilih metode seperti itu gitu untuk menghemat biaya yang cukup banyak. Padahal kalau kita eh, ini bisa kok diganti, misalnya boraks bisa diganti untuk kekenyalan ya, bisa kapur sirih ya yang lebih food grade kan. Saya kalau bikin ketupat hari raya tuh pakai kapur sirih tuh berasnya, itu kenyal, nggak pakai boraks ya, atau lontongnya ya pakai kapur sirih itu bisa. Jadi ada atau bikin bakso supaya kenyal ya kan, orang pakai boraks biar cepet tuh. Nah, ada triknya, di blendernya, digilingnya itu pakai es batu. Itu bikin bikin apa namanya, si teksturnya menjadi lebih kenyal ya untuk dagingnya.
Ya, sebenarnya ada trik-trik tertentu yang bisa diedukasikan ke masyarakat supaya bisa menggantikan bahan tambahan yang sebetulnya bukan untuk pangan. Iya, betul sekali, Bu. Baik, teman-teman, mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya ya, karena waktu juga sudah mau selesai. Bu. Kita ada kuis ya, Bunia. Oh, oke. Kuis mungkin Boleh, 5 menit. Oh, boleh, boleh, Bu. boleh. Boleh. Saya Tadi atau Bu Mela yang mau nge-share linknya? sama Bunia aja di share Oke, linknya. saya share link Pokoknya, kuisnya melalui room chat ya, teman-teman. ya. Mohon bersiap. Sebentar saya copy Eh, dulu linknya. Copy link address. Ntar saya buka dulu nih. Siap-siap. Satu. Oh iya, jangan lupa dibuka dulu ya. Ntar Saya saya buka share dulu. linknya melalui room chat. Silahkan teman-teman. 5 menit. Selesai kayaknya 5 menit ya Bu Mela ya. 10 soal aja kok. Mencema. Tokennya sudah. Tokennya. Ada Apa? tokennya, ada tokennya juga. Ada token gimana maksudnya? Eh, Oh iya kayak iya iya. Sorry. Maaf. Ngopinya cuman linknya tok. Tokennya berikut ini. Menyusul.
Sudah pada selesai nih kayaknya ya. Berapa orang ya semua? Baru 9 yang Oh, masuk. baru 9. 10. Berapa orang semua dulu? Hah? Wah, ini Bu Luisa ikut ngisi. Nah, tolong dikasih nilai ya. Name-nya nulis apa Bu? NPP. Oke, sudah semua? Masih 13. Kalau total di sini berarti 15 ya. Ya, kita tunggulah mungkin 2 orang lagi Ini ya. masih yang di sini tinggal 18 kurangin 3. Oh, kurangin 2 deh harusnya. 16 Ini harusnya. 15, baru 15 yang masuk. Satu lagi. Sebenarnya kelasnya tuh populasinya lumayan, Bu. Cuman banyak yang nggak hadir. Gak apa-apa, kita berikan penilaian untuk yang masih berada di sini. Sudah 17 yang masuk. Oke. Oke? Ya. Oke, Bu Mila. Baik. Baik, kira-kira teman kayaknya sudah pada selesai. Di sini saya akan melakukan penutup untuk kelas pagi ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Meila sudah memaparkan materi dengan wawasan yang sangat membantu kita. Jika teman-teman mungkin masih ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan setelah kelas ini. Nanti saya bantu untuk sampaikan atau Bu Lucia dan Bu ini akan membantu. Nah, di sini Ada nomor HP saya tadi di slide di Ya, di halaman terakhir ya. ya. dan terima kasih juga kepada seluruh peserta, kepada Ibu dosen juga yang sudah memberikan kesempatan pada tempat ini, dan pertama-tama juga sebagai moderator ingin memohon maaf jika ada kesalahan kata dan kegugupan ya, karena ini termasuk tidak sering, dan terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah membantu untuk melancarkan kelas pagi ini. Dan sampai jumpa di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Terima ya. kasih, Kita nggak foto dulu Siman. nih. Oh, Ah, boleh, iya. boleh. Boleh. Kita foto dulu. Yuk, Teman-teman bisa on on cam ya. cam. Yuk, on cam yuk guys. Mari on cam. On cam, on Oh, cam. ada yang rombongan nih. Iya. Oke. Siapa nih Nadia, yang mau tag? Mbak Ita ikut mana Ita? Oh, Ita ikut sana. Saya yang screenshot nggak apa-apa, Bu. Boleh, boleh. Oke, Baik, teman-teman. Satu halaman nih. satu halaman aja. Oke. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Satu kali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Tahan. Dah. Baik. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Meila. Terima kasih Siman. Terima kasih, Saya Terima pamit kasih ya. teman-teman. Sampai teman-teman ketemu semuanya. lagi. Sampai jumpa. Sampai ketemu Sampai di jumpa. Jogja ya Bu Ya, Meila. Ya. Hai, saya N, teman-teman. Oke. Terima kasih.